Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 240404501021. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai teori humanistik dalam pendidikan. Teori ini merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang sangat berfokus pada manusia sebagai pusat pembelajaran. Mari kita pahami lebih mendalam apa sih itu teori humanistik dan bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. Pendekatan humanistik sebenarnya lahir dari keinginan untuk melihat manusia sebagai pribadi utuh, bukan sekedar objek yang bisa diatur begitu saja. Jika dulu pendekatan psikologi lebih cenderung kaku dan mekanis, humanistik hadir dengan pandangan yang lebih berbeda. Pendekatan ini menekankan pada potensi positif setiap orang, kebebasan pribadi, dan kesempatan untuk berkembang. Dalam dunia pendidikan, pendekatan ini bertujuan mengembangkan kepribadian siswa secara menyeluruh. Artinya tidak cuma pintar secara akademik, tetapi juga sehat secara emosional, sosial, dan moral. Jadi, pendekatan ini mendorong kita untuk lebih kenal diri sendiri dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, ada dua tokoh penting dalam pendekatan ini, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow punya teori yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu teori hierarki kebutuhan. Jadi intinya kita tidak bisa mencari potensi terbaik kita jika kebutuhan dasar seperti makan, rasa aman, dan rasa dihargai belum terpenuhi. Maslow menggambarkan 5 tingkatan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Semua kebutuhan ini perlu dipenuhi secara bertahap agar manusia bisa mencapai aktualisasi diri. Yang kedua yaitu Carl Rogers punya pandangan bahwa setiap orang pada dasarnya punya dorongan alami untuk berkembang. Jika lingkungannya mendukung dan orang-orang di sekitarnya bisa menerima dengan tulus, pasti deh bakal lebih mudah untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Rogers menekankan pentingnya kondisi positif tanpa syarat, empati, dan keaslian dalam proses pendidikan. Ia percaya bahwa guru harus hadir sebagai fasilitator yang menerima siswa apa adanya tanpa menilai. Dalam pendidikan, pendekatan humanistik ini membuat suasana belajar jadi lebih nyaman dan penuh dukungan. Guru tidak cuma sekedar mengajar, tetapi juga jadi teman dan fasilitator yang selalu ada untuk membantu. Di sini, guru mendorong siswa untuk bebas berekspresi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Misalnya, saat ada proyek kelompok, guru tidak cuma kasih tugas begitu saja. Mereka juga memotivasi siswa untuk saling berbagi ide dan pengalaman. Siswa menjadi merasa lebih dihargai dan lebih bersemangat untuk ikut berkontribusi. Guru juga memberikan umpan balik dengan cara yang positif dan menghargai usaha siswa, bukan sekedar menilai hasil akhirnya. Kenapa sih pendekatan ini penting? Karena dengan merasa diterima apa adanya, siswa akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Mereka jadi lebih bebas mengeksplorasi potensi diri tanpa takut dinilai buruk. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan siswa cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang bijak dalam menghadapi kehidupan. Memang, dengan semua guru terbiasa menerapkan pendekatan ini, kadang masih ada yang lebih nyaman dengan cara mengajar tradisional. Tapi senang aja, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kok. Misalnya dengan mendengarkan cerita siswa tanpa menghakimi atau memberikan apresiasi atas usaha mereka. Guru juga perlu mengikuti pelatihan untuk memahami bagaimana menerapkan teknik humanistik secara efektif. Dengan dukungan sekolah dan komunikasi pendidikan, pendekatan ini bisa diterapkan secara bertahap dan lebih konsisten. Nah, pendekatan humanistik ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai keunikan setiap orang. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita bisa membantu mereka berkembang secara optimal. Pada akhirnya, pendekatan ini membantu membentuk manusia yang tidak hanya
berprestasi tetapi juga berkarakter kuat dan peka terhadap diri sendiri serta orang lain.